Kalau sudah hakul basiroh, maka dijawablah di dalam surat Toha ayat 14. Buka. Innani anallah la ilaha illa ana. Surat Toha ada. Surat Al-Anbiya 25 ada. Anbiya 25 memberikan penegasan bahwasanya Rasulullah tidak akan dijadikan Allah sebagai utusan yang terakhir manakala dia tidak mau menyampaikan maksud dan mendidik maksud tauhid la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hei Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kau termasuk dirimu kecuali harus mengemban amanah menyampaikan maksud la ilaha illa ana. Itu loh ma'rifat. Jadi yang muncul innani anallah dalam dirimu itu bukan dirimu karena dirimu sudah tiada, kopiai sudah nggak ada. Inilah yang menutup dirimu duniawiyah makhluk-makhluk itu sehingga dirimu ainul basiroh mata hati itu tidak bisa memandang Allah, memandang kubluk sami. Terhijabi ati kula ambek wong sinubro makhluk. Akhirnya gak iso melihat Allah. Itu. Caranya bagaimana untuk menghilangkan hijab tutup di dalam hati sampean, gempuren ruhaniyahmu dengan dzikir sirul asrar, didorong dengan dzikir sir atau dzikir jahri. Paham? Wis, mboten kata-kata. Ini kurang lega ya. Ya mengke disambung maneh. Mesake sing panas lho. Aku juga bisa merasakan kau panas sih. Ngapunten nggih. Estu. Pun adakah dalilnya hujjah tentang masalah pertemuan terhadap Allah? Dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Pena Al-Kahfi 110. Dua syarat jenengan ini untuk bisa bertemu Allah, wallahi billahi bisa. Walaupun jenengan di antara kita keturunannya begal, ahli maksiat, ahli pendosa, saged ojo pesimis. Barang siapa wa man kana yarju liqa rabbi, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, hei wong Islam Allah, maka pertama fal ya'mal amalan sholihan. Ini penting Bu, catat Bu. Amalan sholihan. Fal ya'mal amalan sholihan. Jatuhnya amalan sholihan di mana? Ruhaniyah. Ruhaniyah yang dikatakan amalan sholihan, melakukan perbuatan yang bagus ketika ruhaniyah iki berzikir. Nek amalan sholihan yang jasmaniyah jenengan iki jasmaniyah salat zakat puasa haji laku-laku kang becik itu amalan sholihah jasmani, sudah ditata di dalam hukum syariah, thariqah, di dalam ruhaniyah ditata Rasulullah di dalam hukum hakikat. Ada mana? Surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin bertemu Allah, jikalau kau ingin cintamu diterima oleh Allah, ikuti Muhammad. Akhirnya Rasulullah dawuh, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti yang bagaimana? Jenengan harus sempurnakan Islam kita, syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Inilah Rasulullah. Kalau mau mengikuti Rasulullah teladannya seperti ini, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Walaupun jenengan pendosa, nyun sewu bandawi no sobone lokalisasi, luput lokalisasi,
lepas lokalisasi nyun sewu ngutili barangi tonggo. Wih nyawa long wis. Pendosa to molimo. Hai. Nek gak ngono adang gak mateng-mateng. Dadu niki lho, Pak. Dibuka ditutup, dibuka ditutup. Iku wong adang gak mateng. Bagaimana dosa-dosa saya ketika saat sebelumnya itu wa yaghfir lakum dunubakum di sepuro Pak Bu. Jangankan dosa itu, dosanya rohaniyah, hati menyekutukan Allah dengan sesuatu itu pun diampu. Alhamdulillah. Nek mau jenengan ngikuti Kanjeng sing akeh iku ngikuti sarengate tok Thariqah hakikate enggak mau. Gitu? Kebanyakan umat manusia khususnya umat Islam seperti itu. Laku jasmani tok sing ditiru, tapi laku rohani ingat sallu kama raaitumuni usolli. Anda tidak akan bisa melakukan sholat seperti apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu khashi'in, khusyuk, manakala Anda belum memegang sirul asrar. Ketika Anda berdiri takbiratul ihram, lewat doa iftitah sudah disindir, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros. Sesungguhnya ku hadapkan wajah rohku kepada wajah Allah, yaitu lilladzi fatoros, zat yang menguasai jagat langit dan bumi. Allahu akbar. Singkat iku wedhus mlebu, sapi mlebu. Lho nggih iki fakta. Ibu-ibu subuh masak nyun sewu untuk kanggo pake budal kerja. Mohon maaf iwak dendeng mari digoreng subuh duduk. Allahu akbar, Allahu akbar. Wis niki lali gak ditutup, repot jamaah. Allahu akbar. Meong. Jelas eling iwak den. Iya durung tak tutupi. Wah, panter wis. Allah ya Karim. Pertanyaan saya, kapan karakter ruhaniyah tabiat ini dan berhenti seperti itu? Sebab miturut surat Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238 wajib hukumi sholat iku khusyuk. Khusyuk iku bertemu Allah. Hafidhu al-sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Nek panas gak apa-apa, ngelumpuk kene ngrewel gak apa-apa. Ditumpuk-tumpuk mboten napa-napa. Kita tidak akan bisa sholat seperti Kanjeng Nabi khusyuk manakala kita belum makrifat pada Allah. Ingat ada ayat yang sangat menakutkan. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa mata ruhnya itu masih buta pada Allah ketika saat di dunia, kemudian menjelang mati, maka di akhirat pun juga buta. Naudzubillahi min. Untung sampai niku diayahi Mbah Yai nanggone thariqah lan dididik ngelmu hakikate. Estu Bu. Sampeyan lihat di luar kono. Rawame urusan donya sing dibahas. Apa maneh politikus iku? Apa, Bu? Politikus. Kowe geran partai saiki, royok-royokan apa maneh mau masa 2004 nih, 2024 masa kampanye, masa pilihan. Wah, kowe geran golek masa. Engko nek wis dadi ditinggal amen. Iya, ya iku nasib kita, Pak. Nek ana montor mogok kita dikongkon nyurung, nek wis mlaku gak mungkin sampe dikongkon numpak. Tinggal dadah. Wis ngeten. Wis gak usah. Nek menurut kula mempertimbangkan sisa umur kita
tinggal berapa tidak tahu. Wis ayo sibuk ae untuk berzikir bertemu Allah, sebab kematian iku gak tekone sak wayah. Wis iku ae disibukno sambil masak hatine zikir. Sapa ya sing dadekno iso ulek-ulek iki? Mesti ati sampean iku mengeroso nang Allah. Takbiratul ihram. Wis rasakno sing ngedekno awakmu sapa? Allah itu ada di dalam dan di luar dirimu. Itulah yang bisa menjadikan kau berdiri rukuk sujud lungguh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika berdiri, jadikanlah berdirimu ingat pada Allah. Maksudnya ingat, sadar hati ini dengan bentuk merasakan, meyakini yang mendirikan kita adalah Allah. Merukukkan, mensujudkan, mendudukkan, membaringkan, itu semuanya Allah. Sibukkan hatimu untuk bicara itu daripada ngomong masalah bisa. Nek mau, nek gak mau mboten napa-napa. Pun paham nggih zikir sirrul asrar? Oke, niki kula beatno. Apa beat iku pengertiannya di hakikat? Bukan menalkin, bukan menjanji, tapi menyambung talinya ruh sampai datang Allah yang diputus oleh nafsu, akhirnya kita lalai pada Allah. Lewat apa nafsu memutus tali itu? Sebetulnya jenengan itu mulai sejak bayi ku wis duwe niki. Sudah. Arek bayi kecil belum balik, iku makrifat terus rohaniahnya. Iya. Daripada kita-kita ini mantan pendosa. Rohaniah bukan jasmania. Jadi yang dikatakan fitrah, kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ruhaniahnya itu belum tercampur kesenangan dunia. Kita sudah kecampur. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Lah. Jadi kudu ngono prosese. Ya aja dilokno. Proses kita ya seperti itu dulu. Ya sekarang bagaimana kita sebelum wa inna ilahi rojiun secara syar'i, secara hakiki kita sudah kembali dan bertemu Allah. Pun siapa yang menyambungkan? Allah. Bukan saya. Lewat mana Allah menyambungkan? Sakit kula gosok niki? Boleh nggih? Niki intine masalahnya. Nyambungkannya itu lewat syahadat ini. Asyhadu perilakunya siapa? Ruh, jangan jasad. Yang diucapkan jasad itu karena sinarnya dari ruh. Saya bersaksi, saya melihat ketika nanti lesan sampai mengucap asyhadu. Saya bersaksi, saya melihat, saya mengimani tidak ada Tuhan selain. Jadi asyhadu sampean iki harus bisa sampai di sini. Nek lesan gampang asyhadu alla ilaha illallah lah. Ruhaniah sampean iki. Kudu taline disambung. Mana taline? Sirul asrar dulur. Di su'aul basirah ada rasa iman. Yang membeat sampean itu hakikatnya adalah Allah yang menyambungkan mukhlason makhluk. Gak percaya kalau tidak ada Allah dalam diriku bisa kula nyahadatke?
Jadi tak jaluk sampai imang ketika nanti asyhadu ke ilallah ada rasa iman yang menyambung talinya ruh pada Allah itu Allah sendiri. Ini loh Pak Bu, laisa kami slayun. Ini loh. Jangan ngomong hawa, udara, keliru. Inna laisa kamislihi syai'un. Dan ini juga di dalam Anda. Dan ini nggak bisa dihijabi, nggak bisa dibatasi. Sing dihijabi iku rohaniah kita. Dengan masih wallah perkara selain Allah. Akhirnya munculnya iman terhadap selain Allah. Pun. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad, mohon maaf, secara syar'i, secara syariat dan thariqat wajib, yang dimaksud Muhammad itu adalah Ibnu Abdillah zaman kenabian dulu, la nabiyya ba'da, wajib ya. Tetapi biar persaksianmu itu benar, dikatakan benar, yang menyaksikan harus tahu dan bertemu terhadap siapa yang disaksikan. Contoh Allah tadi berarti nanti alladzi asra bi 'abdihil lail, dialah maha suci hidup zat yang memperjalankan dirimu. Terus tak kira ya ini loh. Kak wani Pak, dulu sebelum 2014 kalau sewani. 2014 ini 2000 surat Toha 14 ayat innani anallah la ilaha illa ana, itu murni tauhid la ilaha illa ana harus disampaikan. Hakikat sudah digelar. Wis gak ono tebeng aling-aling. Para kiai-kiai mas saya dulu memang ditutup-tutupi, khawatir fitnah. Sekarang sudah sampai pada tahun ini, maka digelar. Mendelok ning YouTube mau macam-macam. Padha wani kabeh sudah. Karena wis zamannya, nggih. Muhammad, hakikat Muhammad itu makhluk. Tadi saya katakan surat Al-Kahfi, Rasulullah berkata, aku iku padha mbek awakmu, padha manusia makhluk. Artinya Muhammad adalah diri jenengan, makhluk ini. Gak lanang, gak perempuan. Gak laki, gak perempuan. Itu cara hakikat disebut Muhammad. Si pun protes dhisik sampean ya. Ya. Mengapa dikatakan Muhammad secara hakikat? Karena makhluk. Dan saya bersaksi sesungguhnya makhluk dengan itu bisanya ke sini karena Rasulullah diperintah Allah. Jenengan sholat, bisanya sholat karena digerakkan Allah. Itu iman sampean kudu di situ. Status makhluk itu sebagai utusan. Secara hakikat loh Pak, bukan secara syariat. Kalau secara syariat disebut Rasulullah, ya terakhir. Baginda nabiku lah nabi ba'da setelahnya. Secara hakikat biar sampean iku ketemu nyawang bener sapa sing sampean saksekno Muhammad itu. Paham nggih? Artine pertama jenengan kudu yakin ono keyakinan dalam hati sing beat itu sing nyambungke itu adalah Allah. Terus jasad sampean iku dibeat karena diperintah Allah. Pun paham? Monggo. Kita wasilah dulu ya. Airnya di bawah, airnya di bawah satu persatu. Ini air beat, mengke habis itu diminum. Dibuka monggo, gak dibuka monggo. Gusti Allah ya gak kelagepen masih gak dibuka. Pun paham? Pun wasilah dulu. Wasilah kula niki sanate mboten kula sebut satu persatu. Kesawen, ya esuk jam 12 ket mari. Ya, jadi wasilah saya jadikan satu, saya jamak. Semua masyayikh, semua kekasih Allah, baik yang masih hidup maupun sudah wafat, itu nanti katut kabeh. Ngaten ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati wa ali baiti sayyudillahi lana wa lahumul Fatihah.
wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'il masyayikhi ila muntahum wa arsyadatina ila muntahum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pun tiraaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar diri saya, dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud adanya diri kami sebagai makhluk, sebagai utusan Allah. Saya tidak akan pernah memuja-memuji, menyembah kecuali padamu ya Allah, dan saya tidak akan pernah mati kecuali bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, sehabis beat ini dan hari ini Ahad Kliwon, ya, kita ditakdirkan Allah untuk menerima kunci kemusyahadah yang kami sebut zikir sirul asrar. Jenengan titeni nggih, menawi jenengan di antara jenengan nanti ada yang sedo minggu kliwon, ya, titeni. Menawi jenengan besok ada yang sedo minggu kliwon, otomatis jenengan mesti husnul khotimah. Amin. Tatkala jenengan iki estu tidak hanya yastami'unal qaula, tapi juga wayat tabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Sebagai pengikut setia Rasulullah, itu tidak hanya sami'na saja, tapi juga wa'ato, melaksanakan apa yang telah diwahyukan Allah terhadap jenengan, yaitu zikir sirul asrar. Dengan catatan itu pun setelah terus selain minggu kliwon ya, apakah itu tidak husnul khotimah? Mesti husnul khotimah
apabila jenengan tetap ngecoi Az-Zumar ayat apa? Ayat 18. Siapa ya Rasulullah? Siapa ya Allah? Golongan orang-orang yang menjadi pengikut setia Rasulullah. Alladzina yastami'unal qaula. Mereka yang telah hatinya dijatuhi sirul asrar. Lalu wayattabi'una ahsanahu. Dia melaksanakan. Itulah tanda-tanda orang yang mendapat petunjuk hidayah. Mboten semua, Pak. Ya, mboten semuanya. Yes. Apa yang harus kita lakukan setelah kita berbaiat atau disambungkan talinya roh? Ada 4. Samin tulis ning ati. Pertama, lakukanlah khalwat setiap hari pagi sampai sore. Apa sih khalwat itu? Nyepekake ati roh sangka sakliyane Gusti, iku khalwat maknanya. Walaupun jasad ini bekerja, berinteraksi dengan sesama makhluk, silahkan, tapi peduli Allah di situ, temui Allah di situ dengan cara bagaimana? Sirul asor, kembangno, lakokno asan di syu'aul basiro, merasakan, mengimani apa yang muncul dalam dirimu atau di luar dirimu, itu semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Wis, wonten mriku. Sambil sampean ucapno di dalam hati sampean dzikir sir. Allahu Allah, manakala jenengan iki mudahnya seperti itu. Paham? Inilah nanti yang akan menurunkan, Allah akan menurunkan waridnya di dalam hati sampean untuk mengusir nafsu sing dablek. Mohon maaf Bu nggih, kadang-kadang wong wedok nek ketemu wong wedok sing diomong apa? Ghibah, rasan lah nyapa. Tanggane tuku kulkas, iku lho yu paling yo utang. Lah nyapa. Tambah ngrusak ati. Wis ndelok Allah ya. Engkai anugerah. Tapi nek jenengan sing wis berzikir ini enggak akan. Aku yakin terjaga, dijaga oleh Allah. Enggak gampang ya. Wis. Pagi sampai sore wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Apa yang dilakukan Rasulullah, ayo kita lakukan. Pagi sampai sore jasad berinteraksi nyambut gawe dengan manusia, tetap hati berdik, sadar diri, zikir yaitu sirul asrar itu diem hati, sadar diri bahwasanya semua itu yang berperan, yang menggerakkan hanyalah Allah. Wis iki gini la ilaha illa anta pun dekat. Ikuti aja terus ikuti aja. Nanti Allah akan meletakkan ruhanian jenengan iki di ainul basirah pada waktu yang Allah sudah tentukan sendiri. Makanya saya kasih waktu 40 hari 40 malam.